Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kita pagi ini, amin. Kita bersyukur, kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, menyembah Dia yang mengasihi kita, mengucap syukur kepadanya atas segala sesuatu, dan kita mau menikmati firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya masih akan melanjutkan khotbah saya tentang kehidupan yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan saya akan berbicara tentang rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus di bagian yang kedua, di bagian yang terakhir untuk topik ini. Mari kita membaca bersama-sama dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Saya rindu kita membaca bersama-sama satu ayat saja. Dua, tiga. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Puji Tuhan. Dalam terjemahan bebas dapat saya katakan, dan kamu ayah-ayah, ya, dan kamu para ayah, mungkin kita lebih familiar dengan sebutan ayah ya, daripada bapak-bapak, ayah. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus adalah keluarga yang mana anak-anak itu taat dan menghormati orang tuanya. Kita juga belajar sedikit pengantar minggu yang lalu bahwa keluarga yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah keluarga di mana ayah, ya, para ayah atau orang tua itu mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini perintah yang sangat penting karena bangunan sebuah masyarakat, bangunan satu bangsa itu ditentukan oleh keluarga-keluarga dalam masyarakat itu, oleh keluarga-keluarga dalam bangsa itu. Makanya Tuhan melalui Paulus mengajarkan kebenaran ini untuk kita ikuti supaya tidak hanya keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang kuat, tetapi dengan keluarga sehat, rumah tangga yang kuat, maka gereja menjadi sehat, gereja menjadi kuat, masyarakat menjadi sehat, menjadi kuat, bangsa juga menjadi sehat dan menjadi kuat. Amin Bapak Ibu. Nah, sebelum saya akan masuk bagian yang kedua, bahwa keluarga yang penuh dengan Roh Kudus adalah keluarga di mana para ayah atau orang tua itu mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya mau mengulas sedikit kembali tentang tanggung jawab anak kepada orang tua, bahwa mereka harus taat dan menghormati orang tua. Bapak Ibu, hanya anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus, hanya anak-anak yang hidupnya selaras dengan firman yang akan dapat taat pada orang tua dan menghormati orang tuanya. Amin. Itu sebabnya mari kita para orang tua, kita benar-benar berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membawa anak-anak kita kepada Yesus. Karena anak-anak tidak mungkin penuh dengan Roh Kudus kalau anak-anak tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Anak-anak tidak mungkin mentaati orang tua, menghormati orang tua kalau mereka tidak benar-benar mengalami pertobatan yang sejati dan memutuskan untuk hidup bagi Kristus. Saya singgung minggu yang lalu, untuk membawa anak-anak datang ke gereja itu relatif mudah Bapak Ibu. Tetapi membawa anak-anak kepada Yesus, membawa anak-anak untuk menyadari keberdosaannya, membawa anak-anak untuk mengakui, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
satu-satunya yang dapat menyelamatkan dirinya dan membuat anak-anak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan masalah yang mudah. Bahkan amat sulit untuk kita membawa anak-anak kita kepada Yesus, untuk menuntun mereka kepada pertobatan yang sejati dan mengabdikan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Jangankan anak-anak Bapak Ibu ya, kita saja, kita bisa ke gereja, kita bisa rajin, tetapi belum tentu kita sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati. Belum tentu kita sungguh-sungguh mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mengaku percaya Yesus, mengaku bertuhankan Yesus, tetapi kita tidak melakukan kehendak Allah, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Maka mari kita komitmen sebagai para ayah, sebagai orang tua, untuk tidak hanya merasa cukup melihat anak-anak saya, melihat anak-anak kita bergereja, tetapi pastikan bahwa anak-anak kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Mengalami pertobatan yang sejati, menyadari keberdosaannya, dan memeluk Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita mestinya melihat perubahan dalam hidupnya. Ada kerinduan untuk berdoa, ada keinginan untuk membaca Alkitab, ada dorongan untuk beribadah, ada kerinduan untuk melayani Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Anak-anak tidak sempurna, bahkan kita pun tidak sempurna. Tapi kalau anak-anak sungguh mengikut Yesus, akan ada tanda-tanda hidup yang seperti Yesus. Amin. Anak-anak yang tidak menghabiskan waktunya berjam-jam di depan komputer atau handphonenya, tapi anak-anak yang memuji, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhannya. Amin. Ini bagian yang penting. Hanya anak-anak yang penuh dengan Roh Kudus yang akan taat dan menghormati orang tuanya. Kita tidak boleh main-main dengan pendidikan anak-anak kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan mereka, jangan-jangan mereka akan terhilang di kemudian hari. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang kedua mengenai tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan seperti ini, dan kamu bapak-bapak dan kamu para ayah, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya memperhatikan bahwa kata didiklah itu dalam bahasa Yunaninya itu ektrepo. Ektrepo itu ternyata digunakan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-29. Coba Bapak Ibu baca ayat 29. Ya. Efesus pasal 5 ayat 29, ditulis seperti ini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Kata mengasuh itu menggunakan kata ektrepo. Jadi kata mendidik itu sama digunakan untuk kata mengasuh, untuk kata merawat. Jadi sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, kata didiklah, Bapak Ibu, itu memiliki arti to feed, memberi makan. Jadi ektrepo itu artinya to feed, memberi makan. Mendidik itu artinya memberi makan. Ya, memelihara, mengasuh, merawat. Dan ektrepo itu artinya to nourish. Ya, sama, nourish itu memberi makan, menumbuhkan, membangun, mengembangkan. Ya, ektrepo itu artinya to bring up. Jadi mendidik anak-anak itu artinya kita mengasuh mereka, merawat mereka, memberi makan mereka, menumbuhkan mereka, mendewasakan mereka. Jadi keluarga yang penuh dengan Roh Kudus di mana para ayah, atau saya sebut di sini orang tua, itu mengasuh anak-anaknya di dalam Tuhan. Amin. Memberi makan mereka, merawat mereka,
menumbuhkan kehidupan mereka, membangun mereka. Jadi saya dapat mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, para orang tua, kalau keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka para ayah, maka orang tua akan memelihara, akan mengasuh, akan merawat, akan memberi makan, akan menumbuhkan anak-anaknya di dalam Tuhan. Ya, seperti yang kita lihat 1 bulan belakangan ini, bahwa perintah-perintah ini adalah perintah berkaitan dengan hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Paulus mengatakan secara negatif, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu secara positif, tetapi didiklah, asuhlah, rawatlah, ya, berilah makan mereka, tumbuhkan mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Inilah ciri keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, di mana para ayah, di mana kita orang tua mengasuh, merawat, memelihara, menumbuh kembangkan anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu tugas orang tua, amin. Itu yang terutama adalah tugas kita, para ayah, para ibu yang mengasihi anak-anaknya. Nah, kalau kita membaca dalam ayat 1 Bapak Ibu ya, di Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang kedua, Paulus mengutip hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Paulus menyebut orang tua, Paulus menyebut ayah dan ibu ketika memerintahkan anak-anak untuk mentaati dan menghormati orang tua mereka. Tetapi di ayat yang keempat, dia menggunakan kata, hai kamu bapak-bapak, para ayah. Itu tidak berarti bahwa Paulus hanya berbicara kepada para ayah, tidak Bapak Ibu. Tentu saja perintah ini juga untuk para ibu. Ini adalah untuk para ayah dan para ibu. Mengapa Paulus hanya menyebut hai bapak-bapak, para ayah? Karena saya berpikir dia menekankan supaya para ayah ini tidak aktif di dalam mendidik anak-anak mereka. Kalau mau jujur, biasanya para ayah itu berpikirnya, aku kan sing golek duit. Saya yang ngopeni keluarga, saya kerja, saya keluar keluar rumah sudah jam 6, jam 7 saya sudah harus berangkat, saya pulang jam 4, kalau lembur ya jam 6, jam 8 malam. Maka saya melimpahkan semua tanggung jawab pendidikan anak-anak itu kepada istri saya. Kepada para ibu, Bapak Ibu tidak seperti itu. Alkitab menyebutkan bahwa pendidikan anak itu terutama adalah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab para ayah dan para ibu. Tetapi Paulus mengingatkan, hai bapak-bapak jangan kamu pasif, jangan karena kamu yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hanya karena kamu harus pulang membawa gaji. Tidak berarti bahwa membina anak adalah tanggung jawab istrimu saja, tidak. Sebagai kepala keluarga, para ayah itu bertanggung jawab untuk mengasuh, untuk memelihara, untuk melatih, untuk mengajar anak-anak mereka di dalam Tuhan. Jadi ini bukan soal pelimpahan tetapi delegasi. Ya sementara ayah kerja di kantor, kerja di perusahaannya, maka para ibu yang harus memperhatikan anak-anak mereka. Tetapi ini delegasi. Ini bukan pelimpahan, pokoknya mbuh gak roh api eleke anakmu ya tergantung kamu. Tidak seperti itu. Bapak Ibu, ini kerjasama antara para ayah dan para ibu. Amin Bapak Ibu. Kalau melimpahkan udah tidak mau tahu, pokoknya ini kerjaan kamu, ini pekerjaan yang utama kamu, pokoknya aku kerja, wis mari. Tapi kalau delegasi, ini butuh kerjasama, ini butuh perhatian, ini butuh pengawasan, ya, menangani secara bersama-sama. Jadi ayat ini tidak hanya untuk para ayah, tetapi untuk para ibu juga, perintah ini untuk para ibu juga, dan para ayah diingatkan supaya tidak melimpahkan seluruh tugas pembinaan anak itu kepada para ibu, tetapi para ayahlah yang bertanggung jawab, sebab dia adalah kepala keluarga, dan bahwa para ayah harus mendelegasikan dalam pengertian
tetap mengawasi, ikut terlibat di dalamnya, dan dialah yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan, untuk mengasuh, untuk merawat anak-anaknya. Nah, mari kita lihat beberapa hal secara detail. Yang pertama, perhatikan bahwa ternyata para ayah itu tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Sebagai anak, pernahkah kita marah sama orang tua kita? Halo? Pernah marah? Pernah jengkel sama papa? Pernah jengkel sama mama? Oh, saya pernah Bapak Ibu. Dulu kalau bapak saya di ruang tamu, saya di dapur. Kalau bapak saya datang ke dapur, saya pergi ke ruang tamu. Di mana ada dia, tidak ada saya di situ. Karena marah. Karena sakit hati. Saya menemukan ada beberapa orang yang masih kepahitan sama orang tuanya. Bahkan sampai dia sudah berkeluarga masih memendam kepahitan kepada orang tuanya. Bapak Ibu, perintah ini sangat penting. Amin. Karena kalau para ayah, orang tua itu menyakiti hati anak-anak mereka atau membangkitkan amarah anak-anak mereka, itu akan berdampak sangat besar dalam kehidupannya. Ada dua sisi dalam ayat ini. Ya, saya melihat bahwa untuk kita orang tua tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak kita, maka pertama-tama kita harus menjadi orang tua yang dapat mengendalikan kemarahan kita. Amin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menolong anak-anak kita untuk tidak marah atau tidak suka marah kalau kita sendiri orang tua pemarah Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengajari mereka untuk sabar? Kalau kita sendiri tidak sabaran kan begitu ya. Bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk tidak berteriak satu sama lain sementara suami istri saling meneriaki. Bagaimana kita bisa mengajar anak-anak kita untuk tidak kasar kepada saudaranya sementara kita memperagakan kekerasan dalam rumah tangga. Itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin dapat menolong anak-anak kita. Tidak mungkin kita tidak membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak kita kalau kita sendiri tidak dapat menguasai kemarahan kita. Kalau kita tidak dapat mengendalikan kemarahan kita sendiri. Banyak orang pemarah hari-hari ini Bapak Ibu ya. Ya, tidak bisa dinasihati, kesinggung sedikit sudah, keluar jurus ularnya. Apa ini? Jurus bangau. Ya, hari-hari ini Bapak, ngeri. Dari mukanya lihat orang garang, saudara, sudah nggak lagi lembut, nggak lagi menyapa. Nah, bagaimana kita bisa menolong? Kalau anak-anak tidak melihat adanya kesabaran, kerendahan hati, penguasaan diri, bagaimana kita bisa menolong mereka untuk juga sabar, rendah hati, menguasai diri? Nanti bilang gini, kamu jangan bertengkar ya, kurang ajar, tak samplok kan. Loh ya, nyuruh anaknya nggak bertengkar, tapi dia ngomongnya gitu, awas kamu ya, hati-hati kamu. Kalau kamu tidak diam, nah sama aja. Ini papa ini nyuruh aku nggak marah, tapi kok dia marah-marah sekarang. Kenapa kok tidak ada senyum pagi ini ya? Berat sekali firman Tuhan pagi ini ya. Wah, anakku cerewet, loh mama yo cerewet. Anaknya sama. Bu, Pak Pendeta, anakku kok cerewet, kok berani loh ya kamu ngajarnya seperti itu. Enggak memberi teladan. Kadang-kadang kita kaget, Bu anakku kok tiba-tiba kok ngomong kasar ya. Lupa dirinya sering ngomong kasar. Harus dimulai dari diri kita sendiri, amin. Kita tidak bisa menolong orang lain, menolong anak-anak kita sebelum kita sendiri dapat berubah, dapat lahir baru, benar-benar bertobat ya dari kemarahan kita. Coba kita lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, ciri-ciri kasih. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan. Paulus berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak
cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, cemburu itu di dalam terjemahan lain dikatakan tidak mudah marah. Saudara, orang kalau cemburu itu kan marah ya. Kelihatan orang kalau cemburu itu pasti marah dia, nggak senang dia. Jadi kita harus memiliki kasih itu, ada kesabaran, ada kemurahan hati, ketidakcemburuan, itu sangat penting. Ayat yang kelima perhatikan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, kan begitu. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya mau mengingatkan bahwa mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri yang diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Ini adalah perintah kedua dari dua hukum yang terutama itu. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dan mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Ini adalah hukum yang sangat penting. Dan buah roh pertama-tama adalah kasih. Nah, kalau seorang ayah, kalau orang tua tidak dapat mengasihi anak-anaknya, tidak dapat menahan dirinya dari kemarahan, tidak ada kesabaran, tidak ada kemurahan hati, selalu cemburu, artinya bahwa kita gagal untuk melaksanakan atau mempraktekkan kehidupan Kristen yang paling mendasar. Kehidupan Kristen yang paling mendasar itu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita. Praktek hidup Kristen yang mendasar itu apa? Mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Jangan marah, jangan pemarah. Orang marah, kata Tuhan Yesus, sudah sama dengan pembunuh. Orang yang mengatakan saudaranya jahil, yang mengata-ngatai dengan kata-kata kasar, itu pantas mendapatkan hukuman. Ini adalah praktek dasar kekristenan. Makanya orang Kristen tulen ditandai dengan penghormatannya kepada Allah, juga kelemah lembutan dalam hidupnya. Loh, enggak ada amennya. Bukan dia diberkati, kaya, banyak hartanya, saudara, bukan itu. Orang yang diberkati, di mana keluarganya ditandai dengan anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Orang tua yang mendidik anak-anak mereka, yang merawat, yang mengasuh mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, yang kedua, sisi yang kedua adalah setelah kita dapat mengendalikan kemarahan kita, setelah kita dapat mempraktekkan kasih, ya, kesabaran, penguasaan diri, ya, kemurahan itu, maka kita pada akhirnya tidak boleh melakukan hal-hal yang membangkitkan kemarahan anak-anak kita. Secara sadar kita harus melakukan itu. Ini adalah perjuangan seumur hidup kita, Bapak Ibu. Ternyata pendidikan anak itu juga seumur hidup, karena yang disebut anak ya selama orang tua hidup, dia adalah anak. Ya sekalipun ada waktunya anak itu akan mandiri membangun unit keluarganya sendiri, dan memang orang tua secara pelan-pelan melepaskan otoritasnya, tetapi tetap firman Tuhan adalah anak-anak, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Jadi jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Tapi hai para anak, jangan berpikir kalau kalian marah bisa bersembunyi di bawah ayat ini. Ya aku marah karena papaku begitu, karena mamaku begitu. Tidak boleh. Ya kita semua punya tanggung jawab untuk dapat menangani, untuk dapat mengatasi kemarahan kita sendiri. Ayat ini tujuannya adalah supaya para ayah, ya orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk tidak memprovokasi anak-anak mereka sehingga mereka marah. Kadang kita nggak sadar itu, ketika ada masalah baru, Pak Pendeta kok anakku begini, Pak Pendeta kok anakku begitu, kenapa. Waduh, Bapak Ibu, salah satu penyebabnya biasanya adalah hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak.
Ini realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Kita punya tanggung jawab untuk tidak memprovokasi, untuk tidak memancing kemarahan anak-anak kita. Bapak Ibu, sekali lagi tindakan para ayah ya, tindakan orang tua itu dapat membangkitkan amarah di hati anak-anak. Dan dampaknya bisa sangat beragam, dampaknya bisa sangat luar biasa, mempengaruhi kehidupan emosional mereka, mempengaruhi kehidupan psikologis mereka. Makanya sebenarnya perilaku anak itu cerminan keluarga. Itu cerminan keluarga. Ya, kalau ada anak yang minder, anak yang mungkin terlalu tertutup, kemungkinan keluarganya seperti itu. Terlalu menekan anak itu, merendahkan anak ini. Tapi ada anak yang terlalu bebas, yang tidak bisa menghargai orang lain, mungkin keluarganya terlalu permisif ya. Tidak pernah ada aturan. Ada anak yang perfeksionis, karena mungkin orang tuanya perfeksionis, kan seperti itu. Anak itu cerminan dari keluarga, atau cerminan dari bagaimana orang tua memperlakukan mereka. Mari sebagai orang tua kita harus bisa menguasai, mengendalikan kemarahan kita sendiri. Dan setelah kita bisa melakukannya, mari kita tidak membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak kita. Itu ciri orang tua yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Orang tua yang hidup seturut dengan firman Allah, yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, hal apa yang bisa membangkitkan amarah anak-anak kita? Bapak Ibu, ada banyak hal sebenarnya, tapi mungkin kita lihat beberapa hal yang seringkali kita lihat ya. Anak-anak itu menjadi marah kalau kita itu orang tua tidak pernah menghargai mereka, tidak pernah memuji mereka. Yang ada kritik terus, kritik terus, kritik terus. Enggak ada benernya anak, gini salah, gitu salah, kan begitu ya. Tidak ada pujian sama sekali ketika anak-anak melakukan sesuatu, tidak ada kata-kata pujian, wah bagus ya, kamu tertib hari ini, wah kamu berhasil. Tidak ada, yang ada kritik aja. Ini biasanya karena orang tua yang perfeksionis ya, nggak ada benernya anak. Kemarin si Vincent kirim ijazahnya, ijazahku, langsung tak kasih jempol besar saudara. Bukan, masa nilai mek 8 tok gak ono 9, 10 ndi? Gak main kon niku, biayane larang. Pulang cepet, niat sekolah enggak sih? Salah terus, pulang terlambat, ngapain aja di luar? Gak ada benernya anak saudara. Kritik terus, kritik terus, kritik terus. Enggak ada pengakuan, enggak ada pujian atas usaha yang dilakukannya. Dan ini sering kali membuat anak tidak dihargai, membuat anak merasa tidak berdaya dan akhirnya marah. Kan begitu ya. Ya kalau saya khotbah enggak pernah dipuji ya marah juga saudara ya. Khotbah elek terus berminggu ini piye. Main musiknya dieleki terus, saya gak ada pujiannya. Thank you ya sudah main musik dengan baik. Enggak main kekerasan, ini kok intronya kayak ngono, ini kok wis gak main pisan wis ngono saudara ya. Pernah seperti itu ya? Pengen mundur ya? Mantuk saudara. Oh ya apa itu? Mbok ya dipuji pemain musik ini loh. Jangan dikritik ya yang pakai blangkon. Kalau saya tahu pakai blangkon saya ada 5 di rumah. Pakai juga. Haleluya Bapak Ibu. Saya pernah jadi anak juga. Kemudian biasanya kalau ada harapan orang tua yang tidak realistis, ini juga ada kaitannya dengan kritik tadi. Orang tua menetapkan standar yang terlalu tinggi, yang tidak realistis, membuat anak tertekan, frustasi. Ya dapat 9 loh nangis saudara ya. Lu lah wis apik songo saudara ya. Lah wong bapak itu rapotnya kebakaran semua. Anaknya 9 sik diomeli. Baik seperti itu.
Saya mau anak saya, IP-mu piro? 3,3, bagus. IP-mu piro? 2,7, bagus. Tingkatkan dikit lagi, lebih bersemangat. Kan senang saudara ya. Karena anak-anak itu kadang-kadang punya kemampuannya sendiri, kan seperti itu ya. Wah, kalau belajar psikologi pendidikan menarik sekali kalau kita belajar banyak hal tentang hal itu. Tetapi jangan sampai kita menaruh harapan yang tidak realistis. Bapak Ibu, apakah kita mengharapkan jerapah bisa berenang seperti ikan paus? Enggak bisa. Kita nggak bisa mengharapkan ikan paus lari di lapangan seperti jerapah, tidak bisa. Kita harus mengenal anak-anak kita, mengenal potensi mereka. Kadang kita malu melihat anak-anak kita menjadi singer, penyanyi, padahal dia bagusnya di situ. Ininya jadi dokter semuanya. Yang dokter jangan marah. Karena saya juga mau anak saya jadi dokter, ternyata jadi pelukis sekarang. Ya. Bukan saya tidak suka dokter, wah suka. Saya kalau bisa anak saya adanya jadi dokter. Saya bilang sama Cornel, Nel, kalau kamu mau jadi dokter, ya tapi aku nggak suka, ya sudah yang kamu suka aja, kan begitu ya. Kalau memang nggak realistis ya jangan. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh profesi, kebahagiaan ditentukan oleh relasi kita dengan Tuhan. Loh nggak ada amennya. Yang dokter Kristen bahagia, yang pelukis Kristen bahagia, yang pemusik Kristen bahagia. Ya, tapi tidak ada penjahat Kristen, nggak ada. Nggak ada penjahat Kristen, nggak ada perampok Kristen, nggak ada pencuri Kristen, kan begitu ya. Ya kemudian anak itu menjadi sakit hati, marah biasanya karena kurangnya perhatian orang tua, kurangnya waktu orang tua. Ya, Bapak Ibu, ini yang banyak menjadi masalah bagi pendeta. Pernah teman saya membuat sebuah penelitian, kenapa sih kok anak pendeta itu kebanyakan nakal? Karena papa mamanya sibuk melayani jemaat, lupa melayani anak-anaknya. Mana anak-anak pendeta di sini? Istri saya anak pendeta bagaimana? Pernah sakit hati sama papa mama? Oh enggak saudara, kalau enggak dimarahi saya, Ibu Sarito dengar khotbah saya ini. Oh Doni khotbah apa ini ya? Enggak, tapi kebanyakan seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah janji sama anak, kemudian ada telepon. Wah, tapi saya enggak mau membuat Bapak Ibu menjadi sungkan untuk telepon saya. Oh enggak, kami punya manajemen sendiri. Seperti kami kemarin seminggu bersama-sama dengan anak-anak. Itu komitmen kami untuk melakukan itu. Karena anak-anak membutuhkan waktu kami, membutuhkan perhatian kami juga. Membutuhkan kasih sayang, kebersamaan. Seringkali orang tua tidak mendampingi anak-anak mereka, seringkali tidak punya waktu bermain dengan mereka, tidak punya waktu ngobrol dengan mereka, tidak cukup waktu untuk makan bersama-sama dengan mereka, sehingga anak-anak merasa diabaikan, anak-anak merasa tidak diperhatikan. Karena apa? Marah, saudara. Ini juga sekali menjadi persoalan. Alasannya papa capek, papa sibuk, papa kerja. Sehingga anak-anak punya pergaulan di luar yang tidak baik. Dan dampaknya bisa begitu luar biasa. Ya, ini membuat anak-anak menjadi marah kalau kita kurang punya waktu untuk anak-anak kita. Sehingga dia memiliki waktu untuk hal-hal lain. Ya, perlu kita punya waktu untuk ngobrol, untuk jalan, itu penting sekali. Karena anak membutuhkan itu. Nah kemudian juga adanya kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal. Ya banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Omongan, ya itu bisa merusak hubungan antara orang tua dan anak, ini bisa merusak kepribadian anak, dan ini sangat menyedihkan. Trauma secara emosi, trauma secara mendalam, dan itu menghancurkan kehidupan mereka. Makanya kata Paulus, ya janganlah ada perkataan kasar dari dalam mulutmu. Dan kita kalau ngomong anak kita setelah tidak sadar, oh memang kalau udah marah gitu ya, wis. Banting pintu, kadang orang tua seperti itu, kadang kekerasan Bapak Ibu. Saya tidak bisa menceritakan ya. Bapak Ibu ngerti sendirilah, kita semua punya pengalaman dengan kekerasan.
Saya juga dilakukan secara keras oleh ayah saya. Ayah saya itu adalah seorang polisi. Kalau dia nggak puas dengan sapu, dia pakai kopel, saudara. Tahu kopel ya? Oh, pakai sabuknya polisi itu udah mukul itu. Makanya jangan sampai kita melakukan sesuatu ketika kita marah menggebu-gebu. Lebih baik kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa supaya kita tidak melakukan kesalahan dan membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak kita. Kemudian pilih kasih, saudara ya. Favoritism. Kadang kita ini memfavoritkan anak tertentu ya, dan tidak memfavoritkan yang lain. Wah, ini seringkali menjadi persoalan ya. Kalau anak kesayangan bangun siang, Jarno ojo dibanguni wis kesel arek sakno. Sing situ bangun wae kosek kamar mandi. Saudara. Ya. Kalau yang satu dibelikan baju yang bermerek, yang mahal, yang satu saono yae kan begitu. Kalau makan gitu, satu ditambahi 2 pentol, yang satu mencukup kamu ya. Gitu. Ya, seperti seperti kisah tentang Esau dan Yakub. Ishak itu mengasihi Esau, tetapi ibunya mengasihi Yakub. Ada favoritism. Bagaimana Yakub itu memfavoritkan Yusuf, dan itu menimbulkan pertentangan yang luar biasa, iri hati. Sampai kakak-kakaknya ingin membunuh Yusuf, memasukkannya ke sumur, menjualnya, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita favoritism. Kalau yang ini semua dituruti, kalau yang ini tidak, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Itu juga menjadi persoalan yang membangkitkan kemarahan dalam hati anak-anak kita. Anak-anak bisa merasa tidak dikasihi, iri hati, dan itu sangat berdampak buruk dalam kehidupan mereka. Kemudian ada kurangnya dukungan secara emosional ya, tidak ada empati. Beginilah, kadang-kadang kita menganggap persoalan anak itu tidak penting. Kalau mereka cerita, cuman gitu aja, nggak usah dipikir. Padahal bagi anak itu penting, Bapak Ibu ya. Ya, karena kita menganggap, tidak perlu aku punya waktu untuk hal yang seperti itu juga sangat-sangat menghancurkan kehidupan anak. Belum lagi soal ketidakkonsistenan kita. Ada kalanya ada masalah kecil, kita marah-marah, tapi ada masalah yang besar, kita diam aja. Tidak punya ketetapan, tidak punya konsistensi. Orang tua yang sering berubah-ubah, impulsif. Jadi anak menjadi tertekan. Siapa sih papa ya? Kadang cuma gini tok aja wis ngamuk. Kadang adik kayak gitu dijarnoai. Jadi ini juga menjadi sakit hati. Apalagi juga tentang kita mengabaikan pendapat anak ya, tidak mengajak mereka ngobrol. Kalau saya belajar di pelajaran pembinaan watak dan tata nilai ya, anak-anak itu perlu diajak bicara, didengar pendapatnya dan lain sebagainya. Dan ini butuh keseriusan. Masih banyak hal yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Tetapi intinya adalah mari kita para orang tua, kita menguasai kemarahan kita sendiri. Amin. Seperti kata Rasul Yakobus, jangan marah karena kemarahan manusia tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Dan kalau marah, hendaklah itu sudah selesai sebelum matahari terbenam. Dan kalau kita sudah bisa menguasai kemarahan kita, mari jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kita. Hal yang kedua, yang positif adalah bahwa bapak-bapak atau para ayah itu harus mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini tugas orang tua dan ayah sebagai penanggung jawabnya. Sekali lagi, mendidik dalam ajaran dan nasihat Tuhan artinya mengasuh, artinya merawat, artinya membesarkan, artinya to nourish, memberi makan, to feed. Ya, kita harus memberi makan, mengasuh, menyediakan makanan rohani yang bergizi bagi anak-anak mereka, kan begitu ya. Bagi anak-anak kita, kan begitu.
Kita tidak bisa mengharapkan anak bertumbuh kalau kita tidak memberi mereka makan yang sehat, makan yang bergizi. Anak-anak tidak menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, kalau kita tidak memberi makan makanan rohani yang bergizi, tidak memberikan firman Allah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, makanan itu sangat penting. Amin. Sama-sama kita dulu belajar makan 4 sehat 5 sempurna, kan begitu ya. Kadang kita memberi makan tetapi junk food, artinya makanan-makanan yang tidak sehat. Makanya anak-anak kita juga tidak sehat. Bukan kita tidak memberi makan, tetapi kita memberi makanan yang tidak sehat. Secara rohani, kita tidak mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita sebagai orang tua menyediakan makanan rohani yang bergizi bagi anak-anak mereka, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan mereka. Didiklah dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan kata ajaran. Ya, kata ajaran itu juga bisa berarti melatih mereka, ya. Ini menggambarkan bagaimana Allah itu melatih anak-anak mereka, melatih umat beriman mereka. Kita bisa membaca itu di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, bagaimana Bapak itu mendidik anak-anak, yang mengajari, menasihati, menegur, menghajar, kan begitu ya. Ini pembinaan yang sangat intens dan inilah tugas orang tua. Mungkin kita baca saja ya, supaya kita bisa paham itu. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin Bapak Ibu. Jadi ajarlah itu memiliki arti seperti bagaimana Tuhan mendidik kita, menghajar kita, menolong kita demi kebaikan kita. Ini perjuangan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat panjang. Bahkan mungkin kita harus melakukan seumur hidup kita. Bapak Ibu, untuk anak-anak bisa dewasa, bisa mandiri itu tidak tergantung usia. Tetapi sejauh mana mereka itu hidup mentaati kebenaran firman Tuhan. Makanya untuk kita bisa memberi makanan-makanan rohani yang sehat, kita juga perlu setiap hari belajar firman Tuhan. Amin. Ya, kita perlu hal-hal yang seperti ini. Ya kalau ke gereja ya bacanya Alkitab. Bukan hal-hal yang lain, kita sedang makan makanan yang sehat untuk kita. Itu sebabnya Bapak Ibu penting sekali untuk kita mengajar mereka. Ya dalam arti melatih mereka, mendidik mereka. Ya ajaran itu juga berarti teguran untuk kebaikan anak-anak kita. Ini instruksi yang sangat penting yang perlu kita kembangkan. Dan kita orang tua harus melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita. Jadi mari
Paulus mengatakan bahwa ayah yang penuh dengan kasih, ayah yang penuh dengan Roh Kudus akan mengajar anak-anak mereka, mendidik mereka, akan menegur mereka demi kebaikan mereka, menolong, menopang, ya, menumbuhkan kerohanian mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua, anak-anak yang mengasihi Tuhan mereka. Nah, kemudian dikatakan didiklah dalam nasihat, ya. Tadi ajaran, sekarang nasihat. Nasihat itu juga bisa bicara tentang peringatan, ya. Ini mengacu peringatan secara verbal. Bapak Ibu, nasihat itu penting, amin. Ya, nasihat itu harus terus diberikan. Kita juga setiap hari perlu membaca firman sebagai nasihat dalam kehidupan kita. Ini bicara soal mengoreksi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Ini bicara tentang dorongan ketika mereka lemah, ya. Ini juga melatih supaya anak-anak mengikuti kehendak yang baik, mengikuti kehendak Tuhan. Jadi ini juga bicara tentang teguran juga. Ini perlu dilakukan dengan konsisten, ya, menasihati dengan kasih, dengan kepedulian. Dan Alkitab adalah standar yang perlu kita pegang untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Sekali lagi, keluarga yang penuh dengan Roh Kudus adalah keluarga di mana anak-anak mereka taat dan menghormati orang tua. Dan untuk anak-anak bisa taat menghormati orang tua, anak-anak harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Menyiratkan bahwa mereka harus sungguh-sungguh percaya Yesus, bertobat lahir baru, bertumbuh dalam iman, dan mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Rumah tangga yang penuh dengan Roh Kudus adalah rumah tangga di mana para ayah, orang tua, memelihara anak-anak mereka, mengasuh, merawat, memberi makan mereka, menumbuhkan mereka di dalam Tuhan. Dan untuk itu juga para orang tua harus penuh dengan Roh Kudus, harus dapat mengendalikan kemarahan mereka sendiri, dan harus berhati-hati untuk tidak membangkitkan amarah dalam hati anak-anak mereka. Kita harus mendidik anak-anak kita di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Mari kita melakukannya supaya keluarga kita kuat, keluarga kita sehat, supaya gereja kita kuat, gereja kita sehat. Tidak ada anak-anak yang meninggalkan Tuhan karena pengaruh dunia sekarang ini. Bapak Ibu, pengaruh dunia ini sangat jahat. Kalau kita tidak memperlengkapi mereka dengan sungguh-sungguh, jangan sampai anak-anak kita terseret, ya, pada arus dunia dan meninggalkan kepercayaan iman mereka kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdiri.